Amin. Puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh kembali masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Belum ya, bulan April. Ya kan? Iya, bulan April di tahun 2024. Ya, puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, kita masuk bulan yang baru, kita juga akan masuk satu pembahasan yang baru. Ya, hashtag tema kita bulan ini adalah Jesus in Old Testament. Yesus di dalam perjanjian lama. Saudara, kenapa saya munculkan bagian firman Tuhan ini, pembahasan ini? Karena seringkali gini, kita begitu senang mendengar kisah-kisah sejarah, begitu senang mendengar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu mengalami perjalanan rohani yang begitu luar biasa. Tapi di satu sisi, kita pun menemukan tokoh tersebut mengalami kejatuhan. Contoh, wah, Daud begitu luar biasa, aku ingin jadi seperti Daud. Tapi ketika di bagian firman Tuhan, ketika Daud melakukan perzinahan, waduh, Daud berzina, ya. Ketika kita melihat tokoh Salomo, wah, Salomo hikmatnya luar biasa. Di dalam perjalanan Salomo terjatuh dan kita bingung, siapa yang harus kita teladani? Nah, saudara, kita akan membahas tema ini selama 2 bulan ke depan, dan biarlah kita sama-sama belajar menemukan tentang bayang-bayang Yesus yang ada di dalam perjanjian lama, supaya kita semakin yakin bahwa Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Amin. Mari kita masuk dengan pembahasan firman Tuhan, dan saya memunculkan 3 pertanyaan. Oke, sebentar. Oke, sip. Oke. Saya memunculkan 3 pertanyaan, saudara, di sini. Nah, saya aja ya, lo ya. Thank you. Nah, ini yang seringkali muncul di dalam pertanyaan kita, saudara, di dalam benak kita. Yang pertama, apakah Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama? Ya, karena kita seringkali melihat Allah di dalam perjanjian lama itu begitu bengis, begitu kejam. Ya, Allah di dalam perjanjian lama begitu tidak kompromi dengan standar-standar yang ada. Ya, langsung banyak orang yang melanggar mati. Tapi di dalam perjanjian baru, Petrus menyangkal malah dipanggil lagi, gitu ya. Dan beberapa hal, Paulus begitu jahat, malah didatangi, akulah Yesus yang kau aniaya, malah dipercayakan untuk memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik. Apakah Allahnya sama dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan yang kedua, ya, tadi sempat saya sampaikan, ada tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Tokoh luar biasa, tapi kok mengalami kejatuhan, ya? Bagaimana setiap tokoh di dalam perjanjian lama jika diperhatikan ada aja Abraham berbohong, ya. Abraham tidak setia menantikan janji Tuhan, ambil jalan pintas dan sebagainya. Lalu mulai kita berpikir, siapa yang harus kita teladani, ya? Oke. Yang ketiga, mungkin kita juga pernah bertanya, apa sih yang menjadi keterikatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Apa yang menjadi hubungan, keterkaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Saudara, ini merupakan 3 pertanyaan yang mungkin pernah terbesit dalam pikiran kita. Namun ketika kita tidak menemukan kejelasan jawaban dari ketiga pertanyaan ini, yang akan terjadi apa? Kita menjadi orang yang sangat mudah disesatkan. Ya, kita akan menjadi orang yang apatis ketika kondisi tidak seperti yang kita harapkan dan inginkan. Kita melakukan ini dan itu, berharap kita bisa seperti Salomo punya hikmat. Kita melakukan ini dan itu, berharap supaya ketika kita menghadapi masalah yang besar, kita seperti Daud mengalami kemenangan. Tapi kemenangan yang kita harapkan tidak terjadi, maka kita akan menjadi apatis dan kecewa. Hari-hari ini begitu banyak pengajaran-pengajaran, dan kemarin Jumat di dalam Komsel juga kita sempat singgung. Ada satu pengajaran Kristen progresif namanya yang hari-hari ini sedang marak sekali, ya, dan itu sangat berbahaya. Bayarlah, kita mau belajar hal ini. Oke? Kita akan menemukan 3 jawaban ini dan kita mau belajar sama-sama. Dan saya akan mulai dengan ini, lanjutkan dengan ini. Timeline. Kalau Bapak Ibu pegang Alkitab, ya, Alkitab Bapak Ibu ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya sedikit breakdown perjanjian lama dan perjanjian baru ini, ya. Dari segi kurun waktu itu ada
satu fase di mana saya sebutkan di situ dengan perjanjian lama. Ketika fase perjanjian lama ini selesai, masuklah ke dalam fase yang baru, yaitu fase di mana Yesus melayani di bumi. Seringkali kita berpikir bahwa perjanjian baru itu adalah ketika Yesus sudah datang di bumi. Ya. Itu merupakan satu fase yang berbeda. Perjanjian baru itu dicatat setelah Yesus naik ke sorga. Kita akan bahas nanti. Dan yang terakhir, ada zaman anugerah di mana Roh Kudus sudah hadir. Dan kita hari ini ada di zaman anugerah. Dan setelah zaman anugerah nanti ada zaman lain lagi, zaman lain lagi, sampai akhirnya kerajaan 1000 tahun di muka bumi. Tapi kita nggak bahas hal itu, makanya saya munculkan 3 fase saja, 3 kurun waktu saja. Dan yang menarik, di tiap fase, baik itu di dalam zaman perjanjian lama, zaman Yesus melayani, dan zaman anugerah, itu ada perbedaan pola pikir, ada perbedaan sudut pandang. Seringkali hari ini kita hidup di zaman perjanjian, di zaman anugerah, tapi kita pakai pola pikir di zaman perjanjian lama. Kita pakai cara-cara di dalam perjanjian lama yang akhirnya, yang tadi saya sebutkan di awal, kita mengalami kekecewaan karena kondisi tidak seperti yang kita harapkan. Oke? Kita lanjutkan. Apa sih yang ada di dalam perjanjian lama? Bapak Ibu, yang ada di dalam perjanjian lama gini loh. Perjanjian lama itu menceritakan sejarah tentang apa? Penciptaan. Nggak sampai di situ. Di dalam perjanjian lama juga dituliskan bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan setelah itu di dalam perjanjian lama juga ada gambaran Allah, cara-cara Allah menyelesaikan keberdosaan manusia, keberdosaan dunia. Dan yang menarik, di dalam setiap kitab perjanjian lama, dari Kejadian sampai Maleakhi, itu ada nubuat. Katakan nubuat. Nubuat merupakan sebuah pesan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nubuat tentang Mesias yang akan datang. Nubuat tentang Yesus. Itu isi di dalam kitab perjanjian lama. Lalu fase yang kedua adalah ketika Yesus melayani di bumi. Apa yang terjadi ketika Yesus melayani di bumi? Setelah perjanjian lama itu setelah fase perjanjian lama itu selesai, ada fase yang baru, yaitu fase di mana Yesus datang ke dalam dunia. Saya tuliskan di situ. Alkitab yang dipakai oleh Yesus ketika Yesus melayani di bumi itu adalah kitab dari perjanjian lama. Ya. Jadi kalau kita hari ini punya nih Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Korintus dan seterusnya, itu Yesus nggak pakai kitab itu karena memang kitab itu belum ada. Yang Yesus pakai untuk melayani, untuk Yesus mengajar, untuk Yesus berkhotbah, itu adalah kitab-kitab, ayat-ayat, pasal-pasal yang ada dalam kitab perjanjian lama. Nanti kita akan lihat. Lalu di dalam ketika Yesus melayani, penggenapan Yesus hadir. Itu merupakan penggenapan dari apa yang ditulis di dalam perjanjian lama. Ya, jadi perjanjian baru atau ketika Yesus hadir itu merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Dan saat itu manusia mengalami kebingungan yang luar biasa. Ketika Yesus hadir di bumi, Yesus melayani dengan penuh kuasa, Yesus melayani dengan hikmat yang luar biasa. Terjadi kebingungan di dalam dunia ini. Khususnya orang-orang yang melihat Yesus, mereka bingung. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menemukan orang yang menyembuhkan sakit dengan cara yang demikian. Orang yang membangkitkan orang mati dengan cara yang demikian. Orang yang mengajar dengan penuh hikmat. Mereka tidak pernah menemukan. Tapi ketika Yesus hadir, mereka melihat itu. Dan di situ, di masa ini, di fase ini, Yesus melayani, Yesus mengajar, Yesus menyatakan kebenaran, Yesus menyatakan kasih yang sesungguhnya. Dan apa yang terjadi? Kita tahu sama-sama. Yesus mengalami penolakan. Yesus mengalami penderitaan, dia mati, dan pada akhirnya dia bangkit dan naik ke sorga. Ini fase yang kedua. Dan ini fase yang ketiga. Di mana, oke, kita akan lihat ini. Tadi di awal saya katakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu merupakan penggenapan dari kitab perjanjian lama. Kita akan lihat bagian firman Tuhan ini. Lukas 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan.
Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu Yesus berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Sampai di sini dulu. Jadi ketika Yesus ada di dalam dunia, Yesus melayani, Yesus mengajar di bait Allah, saudara. Yesus mengajar di bait Allah dan Yesus diberikan Alkitab, dia baca Alkitab yang diambil dari kitab Yesaya. Firman Tuhan berbunyi demikian, yang Yesus baca. Oh Tuhanku, ada padaku. Oh Tuhan, ada padaku. Oleh sebab ia oh ini kehapus, sorry. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan. Sebentar ya. Oke, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah firman yang Yesus bacakan saat itu. Saya ulangi, kita perhatikan pelan-pelan. Yesus membaca kitab itu dan Yesus katakan gini, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ya. Dan apa yang terjadi? Setelah pembacaan itu selesai, Bapak Ibu, firman Tuhan tuliskan gini. Lalu ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Yusuf? Ketika Yesus menyatakan bahwa nas itu, bahwa Roh Allah ada di dalamku itu sudah digenapi, saat itu orang langsung memandang Yesus sebagai orang yang ngaku-ngaku diurapi oleh Tuhan. Sebagai orang yang sok berharga di mata Allah. Karena mereka tahu bahwa Yesus ini lahir dari seorang manusia, seorang keluarga yang begitu miskin, keluarga Yusuf. Dan kalau dibaca selanjutnya, Bapak Ibu, Yesus mengalami penolakan, Yesus diusir. Di sini kita bisa melihat apa yang tadi kita baca di awal, yang sempat kita bahas di awal. Bagaimana di dalam kitab, di dalam masa itu, Yesus melayani. Yesus adalah yang diurapi Allah, Yesus adalah yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, tapi orang-orang menolak dia. Dan di sini kita bisa melihat, dan kita sering melihat bagaimana Yesus dalam melayani, dalam mengajar, Yesus banyak menggunakan ayat-ayat mengutip dari kitab perjanjian lama. Itu menunjukkan bahwa ada sebuah keterkaitan yang sangat erat antara kitab perjanjian lama dengan kitab perjanjian baru. Jika tidak ada keterkaitan, maka Yesus pun tidak akan melakukan hal yang demikian. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab di handphone, itu suka ada bintang di belakangnya. Dan kalau Bapak Ibu klik bintang itu, apalagi di handphone yang Alkitab, aplikasi Alkitab yang di handphone, kata-kata Yesus itu kan suka dikasih warna merah, betul ya? Coba, kalau ada yang warna merah, Bapak Ibu klik bintang, itu kemungkinan besar diambil dari kitab perjanjian lama. Di sini menunjukkan bahwa ada sebuah keterkaitan yang sangat luar biasa antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus merupakan pribadi yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah pribadi yang dijanjikan di dalam kitab perjanjian lama, di situ kita akan menemukan begitu hebatnya, begitu setianya Allah memegang janjinya. Dari zaman Yesus hadir ke belakang, ketika zaman Daud, ketika zaman kitab Kejadian, itu bukan ratusan tahun Bapak Ibu,
tapi itu ribuan tahun. Tetapi Allah sudah menubuatkan kehadiran Yesus ribuan tahun sebelum Yesus hadir. Dan jika itu terjadi, jika itu terlaksana, maka saya mau pastikan Allah kita adalah Allah Alfa dan Omega. Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang layak untuk diandalkan. Allah kita adalah Allah yang tidak patut diragukan. Amin. Seringkali kita memegang janji aja sulit. Kemarin berjanji, hari ini kita langgar. Tapi lewat pembahasan ini, bagaimana kita menemukan bahwa Yesus merupakan merupakan penggenapan dari kitab perjanjian lama. Di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan luar biasa kuasanya memegang janjinya. Dan pada waktu yang tepat dia akan menggenapi. Kita akan masuk ke fase berikutnya, itu zaman anugerah. Setelah Yesus mengajar, Yesus ditolak, Yesus menyatakan bahwa aku loh yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, aku loh yang ditulis dalam perjanjian lama, dan hari ini itu sudah digenapi, Bapak Ibu. Ya. Setelah itu semua selesai, Yesus mati di kayu salib, dia naik ke sorga, dan ada satu pribadi yang turun. Pribadi itu adalah Roh Kudus. Saya katakan ini merupakan zaman anugerah dan kita ada di zaman ini. Apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu. Ada pembaharuan yang terjadi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang di sini yang saya maksud adalah pembaharuan hati dan pikiran dalam diri manusia yang berdosa. Kalau kita lihat di dalam tadi, di zaman sebelumnya, bagaimana orang-orang menolak, bagaimana orang-orang meragukan, bagaimana orang-orang merendahkan Yesus. Tetapi di dalam zaman anugerah ini, Roh Kudus bekerja mengubah hati mereka yang meragukan, mengubah hati mereka yang tidak percaya jadi percaya. Contohnya siapa? Paulus. Contohnya siapa? Petrus. Petrus penuh dengan ketakutan. Setelah Yesus ditangkap, Yesus disalib, mereka murid-murid penuh dengan kebingungan, ketakutan, bahkan mungkin kekecewaan. Dua murid yang jalan ke Emmaus, dia katakan, aku kecewa, kami kira Yesus akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata dia mati. Harapan kami pupus. Tapi apa yang terjadi? Setelah Roh Kudus dicurahkan, ada sebuah pembaharuan. Sudut pandang mereka dirubah. Yang tadinya ragu karena Yesus adalah manusia biasa nampaknya. Yang tadinya meragukan karena Yesus adalah anak dari keluarga yang begitu miskin, seorang tukang kayu bapaknya. Bahkan Yesus bertumbuh sebagai anak yatim karena kemungkinan besar Yusuf mati di usia muda. Mereka sangat merendahkan Yesus, tapi ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus bekerja mengubah hati mereka. Lalu apa yang terjadi? Di situ ada pemberitaan Injil oleh para rasul, baik secara lisan maupun ditulis di kitab yang hari ini mungkin kita bisa baca. Dan di dalam konsili tahun 397, Alkitab ini terbentuk jadi 66 ayat, terdiri 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Saudara, kita ada di zaman anugerah. Roh Kudus sudah dicurahkan dan dia mau berdiam di dalam diri kita, setiap manusia, untuk menuntun kita percaya akan apa yang Yesus lakukan, sehingga kita bisa memperoleh pengampunan dosa. Dan lebih dari itu, bukan sekedar percaya, lewat Roh Kudus ketika kita percaya, kita dimampukan untuk memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melihat dan kita bisa menerima perjanjian lama yang penulisan dan kejadiannya sangat jauh dari kehadiran Yesus. Itu sebagai satu kesatuan yang indah. Dan semuanya terpusat kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ini satu perjalanan yang sangat indah. Singkatnya Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Allah yang adalah kasih itu menjanjikan suatu saat akan ada pribadi yang membebaskan kamu. Oke? Orang-orang menolak, orang-orang gak percaya, orang-orang meragukan. Tibalah saatnya Yesus datang. Waktu Yesus datang, orang-orang juga meragukan. Bahkan orang-orang menolak dia. Sekalipun ditolak, dia tetap setia menghidupi panggilannya. Sampai pada akhirnya, dia mati, bangkit, naik ke sorga. Dan turunlah Roh Kudus.
Roh Kudus inilah yang memutarbalikan hati kita. Pikiran manusia yang berdosa, hati yang memberontak diputar balik. Sehingga yang tadinya merendahkan dan tidak percaya kepada Yesus, mereka bisa percaya kepada Yesus. Dan hari ini saya mau katakan, jika hari ini kita hidup di zaman anugerah, saya katakan kita harus bersyukur. Karena ada penolong di dalam diri kita yang memampukan kita untuk percaya kepada Dia. Kita akan lihat beberapa ayat. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-25 sampai 27. Ini Paulus yang tulis. Paulus bilang gini, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Kita baca bagian ini sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Wow! Paulus adalah seorang yang begitu merendahkan Yesus. Paulus adalah seorang yang begitu memandang Yesus ini sebagai penista agama. Yesus ini sebagai pribadi yang layak dihukum karena mengaku-ngaku datang dari Allah. Betul? Kita tahu hal itu kan? Tapi apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus datang, dia berubah. Hatinya, pikirannya diubah. Bahkan dia katakan gini, aku ini adalah orang yang tahu perjanjian lama. Aku ini orang yang belajar kitab perjanjian lama. Waktu itu aku tidak menyadari bahwa Yesus adalah pribadi yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Tapi hari ini, aku tahu bahwa perjanjian lama itu penuh dengan apa? Rahasia. Penuh dengan rahasia yang tersembunyi. Dari apa? Tahun ke tahun, hari ke hari, abad ke abad. Tersembunyi dari turunan kepada keturunan. Tapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Wow. Sudut pandang Paulus diubahkan. Dalam Paulus memandang pribadi Yesus, sudut pandangnya diubahkan. Di zaman anugerah ini terjadi, Bapak Ibu. Dan Paulus juga pernah katakan demikian. Di dalam kitab 1 Korintus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal Dia. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal Yesus. Sorry, saya mau jelaskan sedikit. Kalau Bapak Ibu baca perikop 1 Korintus 2 ayat 8 sampai 9, di situ menceritakan tentang hikmat Allah. Ya. Dan Paulus katakan tidak ada penguasa di dunia ini yang mengenal hikmat Allah, nyanya kecil. Sebab perhatikan di sini, kalau sekiranya mereka mengenalnya. Apa baca sama-sama 1 2 3? Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Oke, bisa nangkap di sini? Siapa yang disebut dengannya dalam bagian ini? Kalau mereka tidak mengenalnya sehingga mereka menyalibkan Tuhan kita. Ya. Tapi apa yang terjadi di sini? Mereka tidak mengenalnya sehingga mereka menyalibkan Tuhan. Tapi kalau mereka kenal, mereka tidak akan menyalibkan. Nya di sini bicara tentang pribadi Yesus. Ayat yang ke-9 kita lihat. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, dan yang tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi siapa? Dia. Tadi kita nyanyi ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, apa yang tak pernah timbul di dalam hati manusia. Seringkali kita berpikir itu promosi jabatan. Seringkali kita berpikir itu nominal yang begitu besar yang kita peroleh. Seringkali kita berpikir mungkin apa yang gak pernah kita pikir, yang gak pernah kita inginkan, itu adalah apa? Beasiswa atau apa? Hal-hal lain yang bersifat duniawi, bersifat jasmani. Waduh, aku dapat mobil tiba-tiba, gak pernah pikir bisa punya mobil. Aku dapat rumah, bisa beli rumah, gak pernah pikir sebelumnya. Yes, Tuhan bisa kerjakan itu. Tapi ayat maksud
yang dimaksud di dalam ayat ini, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul dalam hati manusia, ini bicara tentang pribadi Yesus yang hadir, yang diutus, yang dianugerahkan oleh Allah untuk ada di dalam dunia, menggantikan kita menjalani penghukuman dan konsekuensi dosa yang seharusnya kita tanggung. Tadi kita sama-sama nyanyi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan seterusnya. Seringkali ketika kita nyanyi itu, jangan kita lah, saya aja. Dulu berapa tahun yang lalu ketika saya nyanyi itu, saya gini, on sih, apa sih lagu ini? Saya tidak pernah menerima yang tidak pernah saya pikirkan. Saya tidak pernah menerima apa yang saya tidak pernah inginkan. Oh, orang itu karena dia rajin ibadah, maka dia menerima yang tidak pernah dia pikirkan dan inginkan. Akhirnya saya jadi kecil hati. Tapi hari ini ketika kita menyadari ayat ini, tidak ada dari penguasa yang mengenal dia. Sebab kalau sekiranya mereka mengenal dia, mereka tidak akan menyalibkan dia. Mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Saya mau katakan hari ini, sesungguhnya Anda dan saya hari ini sudah memperoleh apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tak pernah kita inginkan, yang tak pernah kita dengar, yaitu apa? Pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam keberdosaan manusia, lebih jelas di dalam perjanjian lama, manusia menolak Allah. Ketika Yesus hadir, manusia menolak Yesus. Mereka tidak menginginkan Yesus. Yohanes katakan gini, firman datang ke dalam dunia, tapi dunia menolak dia. Manusia ciptaan menolak penciptanya yang hadir. Ini dialami oleh Paulus ketika Roh Kudus mengubahkan sudut pandang dia. Dan ada lagi satu ayat lagi di dalam kitab Petrus, Bapak Ibu. Petrus bukan hanya Paulus, tapi Petrus juga berkata demikian. Sebab kami, dari ayat yang ke-17 ya, dari ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan, bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung Kudus. Ayat 19, dengan demikian, perhatikan di sini, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar dalam hatimu. Di sini Petrus gini. Dia tahu kitab perjanjian lama. Dia tahu bahwa nabi-nabi menceritakan tentang satu pribadi yang membebaskan. Nabi-nabi menceritakan satu pribadi yang akan diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia. Ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus menolong Petrus untuk dia melihat, oh benar, ternyata Yesus bukan sekedar manusia yang penuh kuasa. Yesus bukan sekedar manusia yang bisa bikin mujizat, tapi Yesus adalah anak Allah yang ditetapkan Allah menjadi pendamai antara dunia dengan Allah yang kudus. Jadi di sini kita bisa belajar gini, saudara. Di dalam perjanjian lama itu ada janji. Katakan janji. Ketika Yesus datang, itu merupakan penggenapan. Dan ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus itu bekerja menolong kita untuk kita percaya terhadap penggenapan, sekalipun kita tidak melihat. Dan hari ini, jika Anda dan saya percaya kepada Yesus, saya mau katakan, itu merupakan berkat yang sangat besar. Jangan pandang rendah hal itu. Terus Yusak dari tadi khotbah itu intinya apa? Ya, 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, saya katakan gini. Dari pembahasan itu, dari perjanjian lama, masa Yesus hadir dan zaman anugerah. Yang pertama kita bisa belajar gini. Allah sangat aktif, katakan sangat aktif. Untuk memperkenalkan diri kepada manusia. Di dalam perjanjian lama, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, Allah begitu dekat dengan manusia. Allah begitu senang bergaul dengan manusia. Tidak ada batas antara manusia dengan Allah. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apakah Allah berhenti untuk memperkenalkan dirinya? No. Lewat para nabinya, lewat pesan-pesan, lewat
perkataan-perkataan yang Tuhan taruh dalam diri para nabi dan penulis kitab perjanjian lama, Allah menuntun manusia untuk mengenal tentang Dia. Allah kita adalah Allah yang sangat aktif untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia yang berdosa. Kenapa Dia begitu aktif? Karena kalau bukan Dia yang memulai memperkenalkan diri, manusia tidak akan pernah bisa mengenal Allah yang kudus. Jika hari ini kita minta, Pak Jokowi, saya mau masuk dong ke istana, itu sangat sulit, betul? Tapi bandingkan, jika Pak Jokowi yang menginginkan kita masuk ke dalam istana untuk makan satu meja dengan Dia, kita akan sangat mudah masuk ke sana. Betul ya? Kenapa? Karena Pak Jokowi punya otoritas yang lebih tinggi, punya power yang lebih tinggi. Kita yang tidak punya power, sulit sekali menggerakkan yang punya power. Tapi yang punya power itu sangat mudah ketika dia mau sesuatu. Pak Jokowi misalnya undang kita ke istana untuk kita makan bersama dengan Dia. Kalau kita yang mau inisiatif kita akan menemukan kesulitan. Tapi jika itu inisiatif datang dari Pak Jokowi, kita tidak akan menemukan kesulitan. Begitu juga dengan Allah. Kita ini ciptaan dan Allah itu Sang Pencipta. Jika Allah tidak aktif untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, kita tidak akan pernah bisa mengenal Dia. Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini bicara tentang pribadi Yesus. Wow. Setelah berulang kali Allah perkenalkan diri lewat seorang nabi, manusia nggak percaya. Lewat kejadian Allah menyatakan diri lewat mujizat, manusia tidak percaya. Tapi Ibrani menuliskan, ketidakpercayaan manusia tidak meredakan semangat Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Sampai akhirnya Allah kirim Yesus untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia berdosa. Dan kabar baiknya saudara, Yesus tidak hanya diutus untuk menjadi jembatan membuat manusia mengenal Allah. Tapi 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19 firman Tuhan berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus Yesus telah apa? Mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Kristus, dengan tidak apa? Memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Wow, ini satu berita yang sangat indah. Ternyata yang saya maksud, Allah aktif memperkenalkan dirinya. Dia utus Yesus bukan hanya untuk memperkenalkan Allah kepada manusia, tapi Yesus hadir untuk menjadi pengantara. Yesus hadir untuk menjadi pendamai kita dengan Allah, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, tanpa memperhitungkan pelanggaran saudara dan saya. Kapan kita berterima kasih untuk karya Yesus yang begitu sempurna menebus kita? Kapan terakhir kita bersyukur untuk kesetiaan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita manusia yang berdosa, yang sangat tidak mungkin bisa mengenal Allah karena keterbatasan kita? Mari saudara, hal yang begitu ajaib dan luar biasa sudah Allah nyatakan melalui pengorbanan Yesus. Dia mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Siapa di sini yang capek, lelah dalam mengampuni? Semua manusia pernah ya mengalami kelelahan dalam mengampuni ya. Bapak Ibu, berapa hari yang lalu ada sebuah video viral di Instagram, di TikTok juga. Ada sekelompok anak muda ketangkep karena tawuran di Depok.
Dan ada satu anak muda. Jadi semua yang ditangkap itu didatengin orang tuanya, suruh minta maaf satu-satu. Ya. Jadi anak ini minta maaf, udah. Anak ini minta maaf, janji ke orang tuanya nggak lakuin lagi, udah. Menarik, ada satu anak, dia datang ke mamahnya. Begitu anak itu datang ke mamahnya, mamahnya lari. Nggak mau, saya nggak mau ngampunin kamu, saya capek. Waduh, anak itu sampai sujud, mamanya bilang, nggak mau, saya capek, ditendang. Anak itu didorong sama mamanya, nggak usah peluk saya, nggak usah cium saya, kamu udah berapa kali lakukan ini, saya capek. Kita semua sama-sama tahu bahwa mama ini punya kuota pengampunan, betul ya? Dan kuotanya sudah habis. Kalau mama itu pakai token di jidatnya, bunyinya gimana Bro Andri? Nit. Oke. Orang tua, sesayang-sayangnya orang tua, lewat ibu itu kita tahu. Manusia punya keterbatasan untuk mengampuni. Ibu itu memperhitungkan pelanggaran anaknya. Saya tidak katakan ibu itu ibu yang lemah, enggak. Setiap kita punya keterbatasan. Tapi saya mau katakan, pengampunan yang Yesus berikan itu tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Sekali lagi saya katakan, seberapa banyak pun pelanggaran kita, kasih Yesus jauh lebih banyak. Dia mengampuni, dia mendamaikan kita. Yang pertama kita belajar bahwa Allah sangat aktif memperkenalkan diri kepada manusia. Yang kedua kita belajar, di dalam perjanjian lama Allah begitu aktif dan Allah memegang perjalanan manusia sehingga janjinya pada akhirnya bisa tergenapi. Di sini kita bisa belajar apa? Allah bekerja dan memegang kendali dalam setiap musim kehidupan manusia. Allah memegang kendali dan dia berdaulat di dalam setiap musim kehidupan manusia. Dan biarlah ini menghantar kita untuk kita melihat, untuk kita memahami bahwa dia adalah Allah yang layak diandalkan. Saya undang pemain musik. Kita sebentar akan selesai. Saudara, jika saudara mau membeli handphone, jika saudara mau membeli satu barang yang harganya mahal, apa yang saudara lakukan pertama? Searching, betul ya? Bandingin brand ini gimana? Yang kedua, Bapak Ibu akan lakukan ini, tanya sama orang. Nah, ini yang paling saya suka. Saya tanya pendapat orang, pakai handphone itu bagus nggak? Tahan berapa lama? Saya cari yang tahannya 20 tahun, tapi nggak ada. Ya, handphone itu bagus nggak? Kelemahannya apa? Panas nggak kalau di-charge dan sebagainya? Apa sih yang Anda cari dari pertanyaan-pertanyaan itu? Anda ingin mencari merek apa yang track record-nya itu paling bagus, betul ya? Cari, tanya-tanya, mana ya yang track record-nya paling bagus, yang track record-nya nggak pernah gagal, yang track record-nya itu begitu sempurna dan memuaskan. Bapak Ibu, saya mau katakan, kita tuh sudah dipertontonkan satu pribadi yang track record-nya nggak pernah gagal. Nggak pernah gagalnya bukan 1 tahun, 2 tahun, bahkan ribuan tahun. Di dalam kitab Kejadian sudah dinubuatkan tentang kehadiran Yesus. Ribuan tahun sebelum Yesus hadir, sudah dinubuatkan. Dan akhirnya kita tahu sama-sama, Yesus datang dan itu terjadi. Track record Allah kita itu nggak pernah gagal. Track record Allah kita itu selalu tepat waktu. Track record Allah kita itu setia. Track record Allah kita selalu ada. Track record Allah kita kuasanya tidak berubah. Track record Allah kita kasihnya tulus. Track record Allah kita penerimaannya sempurna. Mari. Mungkin penjabaran di awal tadi begitu teoritis bagi kita, begitu sulit untuk kita memahaminya, begitu pabelit untuk kita mengertinya. Tapi saya mau katakan, biarlah yang pabelit sedikit di depan itu boleh menolong kita untuk kita melihat, wow, Allah begitu ajaib ya.
Dia bekerja dalam setiap musim. Hari ini musim apa yang sedang Anda hadapi? Musim berbuah, musim kekeringan? Musim apa? Seringkali kita berpikir, aku sedang ada dalam musim yang begitu kering. Oh, Tuhan tidak ada dan Tuhan meninggalkan. Enggak. Kalau Bapak Ibu baca perjanjian lama, Israel dalam pemberontakannya dihukum sama Tuhan. Sampai mereka merasa tidak ada lagi pengharapan. Tapi di situ tetap ada pesan-pesan mesianik. Tetap ada pesan-pesan pembebasan. Dan akhirnya pada waktu yang tepat Tuhan membebaskan. Seorang teman saya, Pastor Christopher Ito, tadi pagi dia khotbah. Dia keluarkan statement yang bagus. Pergumulan Anda bukan untuk menghancurkan Anda. Pergumulan Anda ada untuk membentuk dan mengangkat Anda. Wow. Jadi hari ini, ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang kering, sepertinya doa kita tidak terjawab. Saya mau katakan, bukan Tuhan tidak ada. Bukan Tuhan meninggalkan. Tuhan ada. Tapi Dia sedang mengerjakan dengan cara yang berbeda. Maka dari itu, Matius 10 ayat 29 sampai 30 firman Tuhan tulis gini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak siapa? Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saya mau katakan, Yesus mati bukan buat burung pipit. Betul? Tapi kalau burung pipit jatuh, itu harus izin Tuhan. Yang tidak dibeli dengan nyawanya pun, itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Apalagi kita yang sudah dibeli dengan nyawanya. Bagaimana mungkin Dia meninggalkan kita, pribadi-pribadi yang sudah ditebusnya? Bagaimana mungkin Dia membiarkan kita berjalan sendiri, sedangkan Dia sudah membeli kita dengan harga yang sangat mahal? Kemarin kita ke Pangandaran. Sebagian besar kita direpotkan dulu dengan satu hal. Ini si anjing mau dititip ke siapa? Betul? Bahkan ada orang-orang yang kita tinggalkan di Bandung untuk kasih makan itu dogi. Betul? Kita rela keluar uang untuk titip anjing kita di penginapan supaya ada yang rawat. Kenapa? Karena kita mengasihi. Apakah Anda sudah memberikan nyawa Anda untuk hewan peliharaanmu? Enggak. Tapi Anda begitu perhatian dan concern. Apalagi Allah di sorga. Apalagi Bapa yang kasihnya sempurna, yang track recordnya begitu ajaib dan sempurna. Mari saudara, Allah memegang kendali dan berdaulat dalam musim kehidupan kita. Dan ketika kedaulatannya itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan, saya ulangi, ketika kedaulatannya itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan, mari kita percayakan diri. Sekalipun itu bertentangan dengan keinginan kita, tapi kita percaya bahwa kedaulatannya tetaplah yang terbaik bagi kita. Bapak-bapak, pernah gak Anda dibilang jahat oleh anakmu karena keputusanmu yang tidak dipahami oleh anakmu? Pasti pernah. Ketika kita bawa anak kita ke vaksin, ke dokter, wow, di mata Gevariel saya adalah orang yang sangat jahat karena membiarkan dia disuntik sama dokter. Tapi kenapa saya tidak angkat dia? Karena saya tahu, sekalipun sakit itu sementara. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dan bagian yang terakhir, dari fase zaman anugerah, kita bisa melihat ini. Roh Kudus memperbaharui pemikiran Paulus. Roh Kudus memperbaharui pemikiran Petrus. Roh Kudus memperbaharui pemikiran manusia-manusia, orang-orang yang tadinya menolak.
dengan pembaharuan pemikiran itu, mereka bisa memandang Yesus dengan lebih baik. Dan saya mau katakan, Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Mari saudara, izinkan Roh Kudus memperbaharui hati dan pikiran kita setiap hari, sehingga kita punya sudut pandang yang baru, respon hati yang baru. Kemarin Jumat saya sempat sharing ya, cukup panjang ya di Komsel ya, bagaimana dalam seminggu, dalam 2 hari, tiba-tiba saya mecahin piring, pangkok. Besoknya Geva mecahin gelas, dan malamnya Fang mecahin piring. 3 tahun kami menikah, gak pernah ada pecah belah yang terbelah dan pecah. Jujur, saya langsung berpikir gini, wah, ini ada kuasa kegelapan nih yang ganggu saya nih. Ini ada ancaman nih buat keluarga saya nih. Ini ada peringatan nih, hati-hati nih. Ini ada serangan nih. Betul ya? Kan seringkali kalau tiba-tiba pecah gitu ya, dunia tuh langsung bilang kan, itu ada sesuatu yang gak baik. Ada sebuah kesialan yang akan terjadi dalam keluarga. Tapi saya bersyukur, saya berterima kasih. Roh Kudus di dalam hati saya ingatin gini, yang dunia katakan bukan yang Tuhan katakan. Saya berdoa, fokus saya berdoa saat itu bukan supaya keluarga saya dilindungi. Saya tetap berdoa supaya keluarga saya dilindungi. Tapi yang paling utama yang saya berdoa apa? Tuhan tolong supaya saya tidak terseret dengan pemikiran-pemikiran duniawi yang salah dan yang mengacaukan, yang mengintimidasi saya. Malamnya Geva lagi main, tiba-tiba jatuh ngehajar lemari. Dan saya bersyukur karena Tuhan tolong pikiran dan hati saya tetap terjaga. Sehingga kalau saya pikir hal-hal yang dunia katakan akan ada kesialan dan sebagainya, saya akan bilang gini, bener orang sial. Betul? Dan saya lebih lanjut, saya bisa berpikir gini, Tuhan mana ya, kok gak lindungi saya? Betul? Tapi karena Roh Kudus menolong saya, dari sejak awal saya berdoa, Tuhan tolong jaga pikiran saya, supaya saya tidak memikirkan apa yang dunia katakan dan bukan berasal dari Tuhan. Apa yang terjadi? Saya terbebas dari intimidasi. Saudara, bukan hanya jalan keluar yang kita butuhkan, bukan hanya kesembuhan, bukan hanya uang yang kita butuhkan dalam hidup ini, tapi sudut pandang yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Sudut pandang yang penuh dengan pengharapan. Sudut pandang yang penuh dengan damai sejahtera untuk menjalani permasalahan yang ada. Amin. Dan itu bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. 3 hal hari ini kita pelajari. Saudara, Allah kita adalah Allah yang aktif memperkenalkan diri. Bahkan dia menjadi pendamai, itu sudah dinyatakan. Allah kita adalah Allah yang memegang kendali dan berdaulat. Allah kita adalah Allah lewat Roh Kudus yang berkuasa merubah sudut pandang, pola pikir, cara kita bersikap, nilai-nilai kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa.